Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang chapter 20 yaitu Managing Mass Communication, Advertising, Sales Promotion, Event and Experience, and Public Relation. Kelompok kami terdiri dari Sabila Gadis Halida, Yulvia Ayudi Putri, Brenda Ni Evelyn, dan Labdas Pastika. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya Yulvia Ayudi Putri. Next, Brenda. Pada kesempatan kali ini ada 5 poin yang akan kami sampaikan, antara lain yang pertama, developing and managing an advertising program. Yang kedua ada choose advertising media and measure their effectiveness. Yang ketiga ada make self promotion decision. Yang keempat, the qualities for effective brand building event and experience. Yang kelima ada exploit potential public relation of the company. Next. Developing and Managing an Advertising Program. Jadi, periklanan dapat menjadi cara untuk menghemat biaya untuk menyebarkan pesan atau memberikan informasi baik untuk membangun profesi merek atau untuk memberikan informasi tentang produk yang akan kita sampaikan. Dalam mengembangkan produk periklanan, manajer pemasaran harus memulai dengan mengidentifikasi pasar sasaran atau motif apa yang menjadi dasar konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian mereka dapat membuat 5 keputusan besar. Mereka yang dimaksud di sini adalah manajemen pemasaran. Dalam Developing and Managing Advertising Program terkenal ada 5 MS of Advertising. Yang pertama ada mission, yang kedua money, yang ketiga message, yang keempat media, dan yang kelima measurement. Misi itu ada, untuk poin yang pertama, misi apa sih yang menjadi tujuan dari iklan tersebut. Yang kedua itu adalah money. Maksudnya di sini adalah berapa banyak yang akan kita gunakan, dalam hal ini dana, untuk menggunakan berbagai macam media yang akan kita gunakan untuk mengiklankan suatu produk. Yang ketiga ada message, yang dimaksud di sini adalah apa yang harus kita sampaikan dalam kita mengiklankan sebuah produk tersebut agar produk tersebut dapat mengena di masyarakat. Yang keempat ada media. Dalam di sini kita harus menjelaskan media apa saja yang akan digunakan. Yang kelima ada pengukuran. Pengukuran di sini adalah untuk mengevaluasi apakah iklan yang telah kita sampaikan kepada konsumen itu dapat diterima dengan baik. Dari situ kita juga dapat mengukur apakah produk yang kita luncurkan ke konsumen itu dapat berguna dengan maksimal di masyarakat. Next. Pada bagian ini kita akan menerangkan apa saja sih yang harus dilakukan dalam Developing and Managing Advertising Program. Ada 5 hal yang harus dilakukan, yaitu setting the advertising objective, yang kedua deciding on the advertising budget, yang ketiga developing the advertising campaign, yang kelima choosing media, yang keenam evaluation advertising effective. Jadi next. Yang pertama, setting the advertising objective. Di sini adalah kita akan menyampaikan tujuan atau sasaran iklan adalah merupakan tugas komunikasi dari suatu marketing atau tugas dari marketing untuk menyampaikan apa sih yang harus dilakukan dalam periode tertentu untuk menyampaikan produk apa yang kita sampaikan kepada konsumen. Sasaran yang harus dicapai dalam tahap ini adalah yang pertama itu informatif. Jadi di sini iklan itu harus menginformasikan produk yang akan kita pasarkan. Jadi dalam iklan tersebut itu konsumen harus mengetahui bagaimana sih produk kita. Jadi mereka itu akan berpikir ulang untuk memilih produk kita. Yang kedua, iklan itu harus bersifat persuasif. Bertujuan untuk menciptakan keyakinan pada konsumen untuk membeli produk yang kita miliki. Yang ketiga, iklan itu harus
reminder di sini itu tujuannya agar konsumen itu dapat mengingat produk kita sehingga saat konsumen membutuhkan produk kita itu yang dituju adalah produk kita bukan produk yang lain. Dalam hal ini adalah brand-brand tertentu. Misalkan apabila dia akan membeli air mineral itu condong untuk kepada Aqua atau kepada Cleo. Yang keempat, reinforcement, yaitu iklan ini harus mempunyai kekuatan sendiri yang bertujuan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk kita. Next. Next, Mbak Labda. Jadi, di sini ada developing the advertising campaign. Yang dimaksud di sini adalah jadi meskipun perikanan itu dilakukan sebagai sesuatu hal yang mengeluarkan budget atau membutuhkan dana besar, tapi hal ini merupakan sebuah investasi dari sebuah produk yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kita. Di sini kita tidak boleh menganggap bahwa iklan itu sebuah pemborosan, tetapi di sini itu kita harus beranggapan bahwa iklan itu merupakan sebuah investasi yang nanti akan kembali kepada keuntungannya kembali kepada perusahaan. Dalam mengiklankan sebuah produk itu kita harus mencari ide yang besar yang dapat terhubung langsung dengan konsumen baik secara rasional maupun emosional. Yang kedua itu iklan yang terkait dengan creative brief, yaitu iklan itu biasanya berfokus pada satu atau dua proposisi penjualan inti sebagai bagian dari penyempurnaan produk merek. Jadi sebelum kita mengiklankan sebuah produk itu kita harus meriset pasar terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik dari konsumen. Yang ketiga ada open sourcing yaitu berapa banyak tema yang akan kita gunakan dalam mengiklankan sebuah produk. Di sini itu jangan sampai banyaknya tema yang kita gunakan akan membuat kebingungan tersendiri untuk konsumen akan produk kita. Next. Berikutnya adalah developing the advertising campaign. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam developing the advertising campaign, yaitu yang pertama creative develop and executive. Di sini dampak iklan yang kita buat itu tidak hanya bergantung pada apa yang akan kita katakan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana iklan tersebut mengatakannya atau menginformasikan tentang produk yang akan kita sampaikan kepada konsumen. Yang kedua, itu ada television ads. Di sini itu bagaimana kita mengiklankan produk kita melalui televisi. Televisi sendiri secara umum diakui sebagai media periklanan paling kuat dan menjangkau spektrum konsumen yang luas dengan biaya per penayangan yang rendah. Iklan TV sendiri dirancang dan dijalankan dengan menggunakan alat pemasaran yang ampuh tetapi efektif. Di sini di sini kita dapat ketahui bahwa di Indonesia sendiri televisi merupakan salah satu media komunikasi yang bisa digunakan hampir seluruh kalangan masyarakat karena di sini masyarakat tidak memerlukan kuota khusus ataupun biaya-biaya tersendiri untuk menikmati iklan yang ada di TV atau untuk kita memberikan informasi tentang produk yang akan kita jual. Jadi di sini pada saat ini pemasaran melalui iklan televisi itu masih sangat efektif sekali. Yang ketiga ada print ads. Print ads ini bahwa di sini itu disampaikan bahwa iklan itu bisa berupa gambar ataupun dalam bentuk iklan cetak saja. Jadi tidak seperti di televisi yang
ada peraga atau ada suara-suara yang disampaikan oleh model iklannya atau disampaikan langsung oleh produknya. Di sini iklan itu hanya berupa gambar, yang di situ dia memperkuat produk yang akan kita sampaikan kepada masyarakat. Dalam membuat iklan dalam bentuk gambar ini, dari marketing sendiri harus menampilkan sebuah gambar yang menarik, yang jelas, sehingga apa yang disampaikan oleh produk kita kepada konsumen itu dapat dinikmati oleh konsumen meskipun hanya melihat dalam bentuk gambar saja, tanpa harus ada suara-suara yang menjelaskan lebih lanjut tentang produk tersebut. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara untuk mendeveloping the advertising campaign. Di sini bisa digunakan beberapa cara, itu menggunakan brand ad evaluation on kriteria, kemudian juga ada radio ads, dan juga bisa menggunakan legal and social issue. Dalam brand ad evaluation sendiri harus dievaluasi apakah pesan yang disampaikan itu dalam iklan apakah sudah cukup jelas, kemudian bagaimana benefit dari headline yang digunakan, kemudian juga apakah ilustrasi yang digunakan pada saat promosi itu sudah mendukung headline, kemudian sampai juga apa tujuan akhirnya adalah bagaimana apakah brand atau sponsor ini sudah jelas teridentifikasi gitu dari iklan-iklan yang mereka sampaikan. Kemudian untuk radio ad sendiri cenderung iklan melalui radio ini memiliki biaya yang tidak cukup mahal apabila dibandingkan dengan TV dan iklan lainnya. Kemudian juga keunggulannya dari radio ads ini bisa fleksibel, jadi audiens itu bisa menikmati atau mendapatkan pesan iklan itu dalam kendaraan atau kondisi di luar rumah. Kemudian untuk legal and social issue bisa digunakan untuk membangun pesan yang ingin disampaikan oleh perusahaan tersebut, seperti misalnya menggunakan isu pekerja di suatu daerah atau suatu desa gitu yang memiliki skill atau kemampuan yang bagus, itu bisa ditingkatkan untuk dijadikan sebuah cerita atau menyinggung sosial isu. Jadi marketing yang dilakukan itu mengundang empati buat audiensnya gitu. Kemudian dalam campaign sendiri, dalam mempromosikan suatu produk atau jasa, bisa juga melalui perencanaan, peningkatan, pengukuran, serta pelaksanaan akan suatu brand atau produk yang sedang dipasarkan. Adanya campaign ini diharapkan bisa mendekatkan produk yang dibuat dengan pelanggan atau konsumen. Dengan kata lain, dengan adanya campaign marketing ini bisa meningkatkan citra atau keunggulan akan suatu produk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah choosing media yang berkaitan dengan reach, frekuensi, and impact, di mana pemilihan media adalah bagaimana menemukan media atau media pemasaran yang paling efektif atau paling hemat biaya untuk menyampaikan jumlah dan jenis exposure yang diinginkan pada target audiens. Misal contohnya target uji coba suatu produk, tingkat ini antara lain tergantung pada kesadaran merek atau brand awareness suatu audiens. Misalkan tingkat uji coba produk akan meningkat dan semakin berkurang dengan tingkat kesadaran audiens. Dijelaskan pada gambar 20.2 yang A. Jika pemasar mencari tingkat uji coba sebanyak produk T bintang, maka diperlukan tingkat kesadaran merek atau brand awareness audiens itu sebesar A bintang. Kemudian yang
gambar sebelahnya, ini tentang kurva bagaimana hubungan antara audience awareness level dengan exposure rate and frequency. Di mana dalam mencari tahu berapa banyak exposure yang didapatkan pada kurva ini, lambang E bintang akan menghasilkan tingkat kesadaran audiens sebanyak A bintang. Dan efek exposure pada awareness juga bergantung pada jangkauan seberapa jauh exposure, kemudian frekuensinya, seberapa besar dampaknya juga. Kemudian untuk jangkauan atau reach sendiri merupakan hasil dari iklan itu sejauh mana reach yang dapat didapatkan dari pemasaran yang telah dilakukan. Kemudian untuk frekuensi sendiri adalah jumlah orang atau audiens yang melihat iklan yang telah disampaikan selama jangka waktu tertentu. Kemudian frekuensi dalam jangka waktu tertentu di mana rata-rata orang melihat iklan atau pesan tersebut itu bisa disimpulkan dengan impact. Kemudian yang selanjutnya tentang gross rating point. Gross rating point sendiri menunjukkan tentang bobot yang digunakan pada suatu kendaraan media atau juga dapat disebut sebagai bobot media. Jadi semakin besar nilai GRP, maka semakin besar juga nilai bobotnya. Perhitungan GRP sendiri merupakan pengukuran yang menggabungkan rating program, rate, dengan rata-rata jumlah rumah tangga yang terekspos pada pesan iklan atau frekuensi. Sementara itu untuk jumlah exposure tertimbang atau weight number of exposure sendiri merupakan gabungan dari jangkauan kali frekuensi rata-rata kali dampak rata-rata, yaitu WE sama dengan rate dikalikan frekuensi dikalikan impact. Kemudian ini ada beberapa media pemasaran yang bisa digunakan tentang keunggulan serta kelemahan dari masing-masing media tersebut. Beberapa media yang digunakan biasanya adalah seperti koran, TV, direct mail, dan radio. Koran sendiri memiliki kelebihan fleksibilitas, kemudian ada ketepatan waktu, cakupan pasar yang baik, penerimaan yang luas. Namun ada kelemahan yang dimiliki ini seperti siklusnya yang pendek, dan kemudian audiens itu jarang untuk banyak yang menge-share tentang berita tersebut. Dan untuk TV, penggunaan TV sebagai media iklan ini menggabungkan secara visual baik penglihatan, suara, gerak, dan itu menarik bagi audiens, serta bisa mendapatkan perhatian yang tinggi atau engagement yang tinggi. Namun dari TV sendiri memiliki biaya yang absolut yang cukup tinggi, kemudian exposure yang juga kurang jelas, kemudian kurang selektivitasnya audiens. Untuk direct mail, memiliki keunggulan atau advantage ini selektivitas penonton yang terseleksi, kemudian fleksibel juga, kemudian tidak ada persaingan iklan di dalam media yang sama. Namun direct mail juga memiliki biaya yang relatif tinggi. Untuk radio, penggunaan keunggulannya ini antara lain adalah penggunaannya ini bisa digunakan untuk selektivitas geografi dan demografi yang bermacam-macam. Jadi antara audiensnya itu tidak terlalu berbeda gitu ya. Tidak seperti TV gitu selektivitasnya. Kemudian biayanya juga rendah. Namun memiliki kelemahan radio ini perhatiannya itu lebih rendah daripada TV. Sehingga orang cenderung audiens itu kurang menarik untuk saat ini untuk mendengarkan radio. Serta exposure yang juga kurang jelas. Kemudian untuk place advertising options, ada billboards, ada product placement, public space, point of purchase.
secara singkat saja, place advertising sendiri merupakan kategori yang luas, termasuk di dalamnya itu juga ada bentuk-bentuk kreatif, kemudian juga, hal-hal yang lain yang menarik perhatian konsumen untuk melakukan, eee, pe melakukan ini apa, eee, me me maksudnya tuh meningkatkan keinginan audiens untuk berbelanja produk yang ditawarkan gitu ya. Baliho sendiri biasa menggunakan warna-warna yang, eee, cerah ya nggak asal uca cuman, kreatif gitu ya. Diproduksinya secara digital, kemudian bisa menggunakan cahaya latar, suara, gerakan, dan gambar-gambar yang bisa digunakan secara 3D. Kemudian ada ruang publik ini, iklan muncul di tempat-tempat yang tidak biasa seperti ada layar film, dan iklan di badan pesawat, iklan di peralatan kebugaran, atau di ruang-ruang terbuka. Kemudian ada placement, produk placement atau penempatan produk ini semisal ada perusahaan yang membayar, dengan nilai tertentu sehingga produk mereka tuh akan tampil sebagai produk di depan yang ditaruh di etalase yang paling depan gitu, sehingga mudah untuk mencapai pembelian dari konsumen. Kemudian yang terakhir POP atau point of purchase, ini termasuk seperti contohnya iklan di keranjang belanja atau di lorong-lorong, kereta, kemudian di dalam rak-rak toko, dan penempatan iklan lainnya. Kemudian sini, eee biasanya media non-tradisional atau media yang saat ini digunakan itu seringkali lebih bisa menjangkau audiens yang sangat tepat, dengan biaya yang juga relatif, bisa dikatakan hemat. Dengan iklan yang digunakan ini, konsumen memiliki eee, beberapa detik dalam melihatnya, atau dalam kata lain bisa disebut sebagai teknik penjualan selama 15 detik. Ini efektif dalam meningkatkan awareness atau citra merek dari suatu produk tertentu. Kemudian pola yang harus dipenuhi untuk tujuan komunikasi pemasaran ini seperti mempertimbangkan adanya 3 faktor, yakni offset pembelian, kemudian ada frekuensi, dan juga, semakin tinggi frekuensi pembelian, maka iklan juga akan semakin berkelanjutan. Kemudian selanjutnya selecting media timing and allocation. Dalam meluncurkan produk baru, pemasar harus memilih antara bagaimana timing yang akan digunakan, apakah secara kontinuitas ataukah concentrate, flighting, atau pulsing. Yang pertama, model continuity ini baik digunakan untuk brand yang atau jasanya bisa dipakai pelanggan, yang tidak tergantung pada waktu tertentu atau musim tertentu, barang-barang yang bisa digunakan kapan saja. Model penjadwalan ini bisa dilakukan dalam interval waktu yang tetap atau tidak terputus. Contohnya seperti menaikkan konten iklan setiap minggu selama 12 bulan, dan mungkin hanya berhenti sekali pada 1 minggu di bulan ke-6, eee, atau kemudian akan lanjut lagi pada minggu-minggu selanjutnya. Jadi, iklannya tuh continue gitu ya. Kemudian secara waktu yang digunakan dalam concentrate itu membutuhkan pengeluaran atau audiens dalam satu periode saja, seperti iklan pada saat musim-musim tertentu seperti musim hujan, itu produk-produk seperti penjualan, eee, payung atau, barang-barang yang digunakan untuk musim-musim tertentu itu baru dilakukan waktu yang tepat untuk melakukan pemasaran gitu. Atau pada momen lebaran, momen Natal itu juga musim.
Kemudian flighting model ini, schedule ini digunakan untuk brand yang memiliki kategori produk musiman juga, namun model ini memiliki jadwal penayangan konten yang tidak reguler atau memiliki selang waktu gitu ya. Misalnya sebuah brand, yang menayangkan konten pada bulan-bulan tertentu seperti hampir sama sebenarnya dengan yang sebelumnya ini, jadi mereka menayangkan iklan di waktu-waktu seperti pada musim-musim tertentu gitu ya, musim liburan atau musim, eee, paling besar kalau di Indonesia mungkin, momen Natal, momen lebaran gitu, itu jadi waktu yang tepat untuk melakukan strategi pemasaran juga. Kemudian yang terakhir, metode timing pulsing merupakan gabungan antara model flighting dan continuity, di mana para pemasar tetap menayangkan konten pada jumlah yang sedikit pada periode waktu yang panjang atau reguler, namun mengalami peningkatan frekuensi iklan secara signifikan ketika masuk pada periode puncak penjualan. Contohnya seperti produk deodoran dapat diiklankan sepanjang tahun, tetapi ketika musim panas tiba, semakin banyak orang yang menggunakan, brand pun bisa menaikkan jumlah konten promosi sehingga tingkat penjualan produk dapat meningkat. Ya, Kemudian evaluating advertising effectiveness, di sini, mengevaluasi ya? ini Oh, ini Brenda ya? Brenda, iya. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Brenda. Baik, selanjutnya untuk evaluating advertising effectiveness, jadi untuk meningkatkan keuntungan tentunya banyak hal dalam teknik pemasaran tuh perlu dievaluasi, termasuk evaluasi efektivitas iklan atau media. Untuk mengevaluasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama communication effect research atau mengevaluasi penelitian efek komunikasi dan sales effect research dan riset efek penjualan. Jadi riset efek komunikasi ini bertujuan untuk menentukan apakah iklannya sudah berkomunikasi secara efektif atau kurang efektif. Nah, evaluasi ini tentunya harus dilakukan sebelum iklan dimasukkan ke media dan juga setelah dicetak atau disiarkan. Pada tabel 20.2 ini, pada gambar, telah dijelaskan beberapa teknik penelitian perites perikanan tertentu. Nah, jadi sedangkan untuk dampak penjualan dapat dievaluasi dengan pendekatan historis dan data eksperimental. Tapi sebenarnya yang paling mudah yaitu dengan cara mengukur langsung saat kegiatan pemasaran itu berlangsung, dan yang paling sulit adalah iklan yang membangun citra merek atau perusahaan itu. Nah, untuk memudahkan evaluasi efektivitas iklan, maka dibuat rumus seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas ini. Yang pertama, share of expenditure atau pangsa pengeluaran, di mana perusahaan ingin tahu apakah pengeluaran mereka ini berlebihan atau kurang untuk iklan. Selanjutnya, share of voice atau pangsa suara. Pangsa suara ini dapat digunakan untuk menganalisis kompetitif terhadap pesaing lain dan untuk mengetahui seberapa terlihatnya merek tersebut di media. Kemudian selanjutnya share of mind and heart. Jadi pangsa suara memperoleh pangsa dari pikiran dan hati konsumen, di mana share of heart and mind ini merupakan salah satu model hierarki efek tradisional yang memiliki 6 tahap, yaitu kesadaran, pengetahuan, keyakinan, dan pembelian. Dan yang terakhir, share of market. Pada akhirnya, pangsa pasar ini sebagian besar mengiklankan, mencoba untuk mengukur efek komunikasi dari sebuah iklan, yaitu potensi dampaknya pada kesadaran, pengetahuan, dan preferensi. Nah, mereka juga ingin mengukur efek penjualannya itu bagaimana. Pada pangsa pasar, biasanya digunakan untuk menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti jenis kelamin, status sosial, usia, pendidikan, dan penghasilan. Nah, selain itu, cara lainnya untuk mengukur pengaruh penjualan yaitu dengan pendekatan historis yang menggunakan teknik statistik untuk menghubungkan penjualan sebelumnya dengan pengeluaran iklan sebelumnya. Peneliti
biasanya menggunakan data eksperimental untuk mengukur dampak penjualan iklan. Selanjutnya, boleh di next. Next. Mbak Labda, boleh di next. Oke, ya baik. Selanjutnya mengenai sales promotion. Jadi untuk promosi penjualan, tentunya ini kan ada yang iklan untuk menawarkan alasan untuk membeli. Selain itu juga adanya promosi penjualan untuk menawarkan insentif. Jadi beberapa alat promosi penjualan membangun waralaba konsumen. Nah, mereka ini menyampaikan pesan penjualan bersama dengan kesepakatannya seperti memberikan sampel gratis, memberikan penghargaan, memberikan kupon dengan biasanya berisi pesan penjualan. Nah, alat-alat promosi penjualan ini yang biasanya tidak membangun merek, termasuk harga diskon gitu. Nah, yang pertama di sini apa yang perlu difokuskan untuk sales promotion itu adalah yang pertama adalah menentukan atau menetapkan tujuan. Untuk konsumen, pengecer atau grosir dan tenaga penjualan. Jadi emang tujuannya harus ada 3 ini, konsumen, grosir, dan tenaga penjualan. Yang tentunya berbeda-beda tujuan. Yang pertama untuk konsumen, tujuannya adalah untuk mendorong pembelian yang lebih sering atau pembelian unit yang berukuran lebih besar dan menarik dari merek pesaing. Sedangkan untuk pengecer atau grosiran, tujuannya adalah agar pengecer ini dapat membawa barang baru dan lebih banyak. Selain itu juga mendorong pembelian, mendorong persediaan barang, membangun loyalitas merek, dan agar mereka dapat masuk ke gerai retail yang baru. Selain itu, yang ketiga ini adalah tenaga penjualan. Tujuannya adalah untuk mempromosikan dorongan atau dukungan mereka terhadap produk-produk baru, model-model baru, kemudian mendorong lebih banyak calon pembeli dan supaya penjualan di luar musim ini semakin banyak. Selain itu juga ada memilih alat promosi perdagangan atau selecting consumer promotion tools. Jadi produsen menggunakan sejumlah alat promosi perdagangan. Mereka ini menghadiahkan uang kadang terhadap beberapa pedagang ini untuk membujuk pengecer atau penggrosir tadi untuk membawa merek. Selain itu juga mereka membujuk pengecer atau grosir tadi untuk membawa lebih banyak unit dari jumlah normal seharusnya. Nah, beberapa pengecer melakukan pembelian itu di depan, seperti membeli dalam jumlah lebih besar selama periode kesepakatan daripada yang dapat mereka jual dalam waktu dekat. Nah, selain itu juga ada memilih alat promosi bisnis dan tenaga penjualan. Nah, ini selecting business and sales force promotion tools. Nah, perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk alat promosi bisnis dan tenaga penjualan. Yang sebenarnya tujuannya adalah untuk mengumpulkan prospek, mengesankan, dan memotivasi tenaga penjualan. Mereka ini biasanya mengembangkan anggaran untuk alat yang tetap konstan dari tahun ke tahun. Selanjutnya ada cara promosi lainnya itu mengembangkan program. Di sini ada 6 cara untuk mengembangkan program, yaitu
Pertama, ukuran insentif. Yang kedua, kondisi. Ketiga, total anggaran promosi penjualan. Keempat, durasi. Kelima, pengaturan waktu. Keenam, kendaraan distribusi. Nah, untuk memutuskan penggunaan insentif itu, pemasar harus terlebih dahulu menentukan ukurannya. Jadi yang pertama itu harus ditentukan ukuran insentifnya. Kemudian diskon minimum tertentu biasa diperlukan jika promosi ini ingin berhasil. Yang kedua, manajer pemasaran harus menetapkan persyaratan partisipasi. Insentif itu mungkin ditawarkan kepada semua orang atau hanya ke kelompok tertentu. Yang ketiga, pemasar harus memutuskan durasi promosi. Keempat, pemasar harus memilih kendaraan distribusi, punya kupon diskon 50% dapat didistribusikan dalam paket produk, bisa juga ke toko, bisa melalui surat, bisa juga dalam bentuk suatu iklan gitu atau bisa dalam bentuk online. Yang keenam, total anggaran promosi penjualan. Nah, ini biaya promosi tertentu terdiri dari biaya administrasi di mana ada percetakan, pengiriman, dan promosi kesepakatan. Dan biaya insentif ini terdiri dari biaya premi atau potongan harga termasuk biaya penembusan. Kemudian ini dikalikan dengan perkiraan jumlah unit yang terjual. Nah, biaya kesepakatan kupon ini mengakui bahwa hanya sebagian kecil konsumen yang akan menebus kupon tersebut. Yang terakhir ada menerapkan dan mengevaluasi program. Dan ini terdiri dari 5, yaitu waktu pimpin, waktu jual, data penjualan atau pemindaian, survei konsumen, dan eksperimen. Nah, rencana penerapan dan kontrol manajer pemasaran ini harus mencakup waktu tunggu dan waktu jual untuk setiap promosi. Nah, sedangkan untuk lead time atau waktu pimpin ini adalah waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan program sebelum diluncurkan. Selanjutnya untuk waktu jual dimulai dengan peluncuran promosi dan berakhir ketika sekitar 95% dari kesepakatan barang ada di tangan konsumen. Yang terakhir, produsen dapat mengevaluasi program menggunakan data penjualan, survei konsumen, dan eksperimen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabila. Next. Oke, yang selanjutnya ada event and experience. Jadi untuk produk, ketika kita bertemu atau melihat suatu produk itu setiap hari, itu juga akan mempengaruhi sikap dan keyakinan dari konsumen terhadap merek atau produk tersebut. Atmosfer lingkungan menciptakan dan memperkuat posisi menuju pembelian produk. Nah, untuk acara sendiri, dia memiliki beberapa tujuan. Pemasaran memberikan sejumlah alasan untuk mensponsori sebuah acara. Yang pertama adalah mengidentifikasi pasar sasaran atau gaya hidup tertentu. Pelanggan dapat dibidik sesuai dengan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku sesuai dengan produk atau acara yang dituju. Contohnya LA Light, dia salah satu produknya jarum atau salah satu produk rokok. Nah, dia pernah mensponsori konser musik di Universitas Semarang dengan melibatkan artis ternama seperti Bondan untuk menonjolkan produk dan sampel di antara customer atau yang pemirsa yang datang gitu. Dan pemirsa yang datang pun atau anggota yang datang pun itu harus 18 tahun ke atas. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran perusahaan atau nama produk. Pemberian sponsor sering menawarkan paparan yang tahan lama terhadap suatu merek. Kondisi yang diperlukan untuk membangun pengakuan merek dan meningkatkan ingatan konsumen terhadap suatu merek. Contohnya susu Anlin.
Nah, dia memsponsori Jalan Sehat 10.000 Langkah Anin. Ini merupakan ajang kampanye untuk melawan penyakit osteoporosis dan bertujuan untuk membangun kesadaran, membangun pengakuan merek, dan meningkatkan ingatan merek terhadap konsumen. Yang ketiga, menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek. Acara ini sendiri mempunyai asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi merek seperti Jarum Coklat Ekstra, di mana dia memilih untuk mensponsori tur konser musik bersama salah satu band ternama di Indonesia yaitu Slank. Jadi si Jarum Coklat ini ketika ada Slank, kayak otomatis orang pasti mikir pasti disponsori oleh Jarum kayak gitu. Yang keempat adalah memperkuat citra korporat. Pemberian sponsor ini dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. Contohnya Coca-Cola. Coca-Cola ini menjadi sponsor pertandingan sepak bola Piala Dunia dan digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran merek internasional serta meningkatkan konsumen dan volume produknya terhadap masyarakat. Yang kelima adalah menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan. Perasaan yang timbul oleh acara yang menarik atau berharga secara tidak langsung dapat menghubungkan acara tersebut dengan perasaan oleh konsumen yang datang. Contohnya Samsung yang menggunakan situs-situs seperti MySpace, YouTube untuk memperluas kepribadiannya secara online dan menciptakan web pribadinya sendiri, yaitu samsung.com, sebagai sentral untuk informasi produk mereka. Yang keenam adalah mengekspresikan komitmen terhadap komunitas atau masalah sosial. Pemasaran ini terkait gerakan amal, mensponsori organisasi atau amal nirlaba. Selanjutnya adalah menghibur klien atau memberi penghargaan pada karyawan. Banyak acara menyediakan tenda seperti acara makan-makan serta layanan atau kegiatan khusus lainnya hanya bagi sponsor atau tamu mereka. Tapi untuk tujuan yang ketujuh ini, dia membuat suatu acara untuk penghargaan yang disematkan pada karyawan mereka atau menghibur dan menimbulkan kesenangan atau kegairahan antar karyawan serta membangun kontak bisnis yang berharga. Yang terakhir adalah menciptakan penjualan barang dagang atau peluang promosi. Banyak pemasar yang mengaitkan kontes atau undian barang dalam toko, respon langsung atau kegiatan pemasaran lain dengan sebuah acara. Contohnya Suzuki yang melakukan peluang promo produknya dengan dia mensponsori acara Indonesia Mencari Bakat seperti itu. Meski memiliki banyak manfaat, keberhasilan acara masih tidak dapat diperkirakan dan di luar kendali sponsor karena telah memberikan bantuan keuangan untuk menggelar acara tersebut. Beberapa konsumen mungkin menolak komersial acara tersebut. Next. Yang selanjutnya adalah keputusan pemberian sponsor utama. Yang pertama adalah memilih acara atau choosing events. Karena jumlahnya besar atau biayanya besar, banyak pemasar menjadi lebih selektif ketika dia memilih sebuah acara untuk disponsori. Acara ini harus memenuhi tujuan pemasaran atau strategi komunikasi yang didefinisikan bagi produk tersebut. Nah, untuk mencapai target, biasanya peserta harus sesuai dengan pasar sasaran. Lalu acara harus mempunyai cukup kesadaran, memiliki citra yang diinginkan, dan yang terakhir mampu menciptakan pengaruh dari produk yang diinginkan. Konsumen harus membuat atribut yang menguntungkan bagi keterlibatan sponsor, dan acara yang ideal merupakan acara yang unik tetapi tidak tenggelam dengan banyaknya sponsor, mengarahkan acara tersebut kegiatan pemasaran tambahan, dan mencerminkan atau memperkuat merek sponsor atau citra perusahaan. Yang kedua, design and sponsorship program atau merancang program pembelian sponsor. Banyak pemasar meyakini bahwa program pemasaran yang menyertai pembelian sponsor acaranya pada akhirnya menentukan keberhasilan. Namun, setidaknya 2-3 kali jumlah
pengeluaran perusahaan terhadap sponsor tersebut harus dihabiskan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran. Yang ketiga, mengukur kegiatan pemberian sponsor. Mengukur aktivitas sponsorship adalah mengukur keberhasilan acara yang merupakan sebuah tantangan sebuah perusahaan. Metode sisi penawaran untuk mengukur keberhasilan suatu acara, menilai liputan media, misalnya berapa detik merek terlihat jelas di layar televisi atau inci kolom clipping pers yang menyebutkan dalam suatu iklan atau acara. Lalu metode sisi permintaan ini mengidentifikasi efek sponsor pada pengetahuan merek konsumen. Pemasar dapat mensurvei peserta acara untuk mengukur ingatan sponsor acara tersebut, seperti sikap dan maksud yang dihasilkan terhadap sponsor. Contohnya seperti penelusuran langsung promosi yang berhubungan dengan pemberian sponsor, riset kualitatif, dan analisa kuantitatif. Next. Mengukur program sponsor, apakah sponsor berkinerja tinggi atau tidak. Yang pertama adalah measure outcomes, not outputs. Jadi untuk mengukur hasil atau maksud saya untuk melihat keberhasilan itu kita harus melihat hasilnya, tapi bukan apa yang sudah dikerjakan oleh pihak acara gitu. Contohnya kayak sebagai perusahaan yang mensponsori sebuah acara, kita harus melihat dari acara tersebut apa yang sudah kita dapatkan. Contohnya kayak misal ada 5.000 orang yang datang. Nah, 5.000 orang yang datang ini dijadikan sampel di sebuah acara, tapi perusahaan harusnya lebih fokus kepada berapa banyak sih dari orang-orang tersebut yang datang dan yang dapat diklasifikasikan sebagai target pasar kita. Dan seberapa besar kemungkinan rasio konversi antara mereka mencoba produk yang disponsori dan perilaku masa depan terhadap produk atau ketertarikan mereka terhadap produk kita di masa depan. Yang kedua adalah define or benchmark objective on front end. Tujuan khusus pada sponsorship yaitu membantu mengidentifikasi tindakan apa sih yang harus dilacak oleh perusahaan. Tujuan lainnya adalah memotivasi sales dalam menjual atau mempromosikan barang. Yang selanjutnya adalah mendorong distributor agar dapat memberi langkah-langkah baru dalam pemasaran produk. Yang ketiga adalah measure return for each object atau mengukur laba untuk setiap tujuannya. Jadi kita sebagai perusahaan harus menentukan atau mengurutkan tiap tujuan utama. Lalu selanjutnya boleh mengalokasikan total anggaran sponsor untuk masing-masing tujuan tersebut. Selanjutnya adalah measure behavior. Perusahaan harus melakukan analisis penjualan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi perubahan dalam perilaku pasar sebagai akibat dari sponsor acara tersebut. Yang kelima adalah apply assumption or ratio used by others department. Dalam suatu perusahaan, kita harus memantau sponsor itu bukan hanya dari departemen pemasaran, tetapi kita juga harus melihat statistik yang digunakan oleh departemen lain yang membuatnya lebih mudah untuk diterima untuk analisis sponsorship apapun. Misalkan kita melakukan sponsor untuk sebuah acara musik dan perusahaan ingin mengetahui nih apa aja sih efek yang kita dapatkan dari sponsor tersebut. Nah, kita tidak hanya dapat melihat dari sisi penjualan, tapi perusahaan juga dapat meninjau dari departemen informasi, misalnya meningkatnya pengunjung website ataupun asumsi masyarakat terhadap produk atau merek semakin melekat di masyarakat atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ada measure result of emotional connection. Dengan cara apa sih sponsor secara psikologis mempengaruhi konsumen atau memfasilitasi serta memperdalam hubungan loyalitas jangka panjang. Misalkan Pocari Sweat yang dia mensponsori kegiatan olahraga. Secara tidak sadar, ketika kita
berolahraga karena seringnya si Pocari Sweat ini mensponsori sebuah acara olahraga, itu akan mempengaruhi psikologis konsumen. Ketika berolahraga, mereka akan kekurangan ion. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ion tersebut, mereka harus mengkonsumsi Pocari. Sama halnya dengan iklan Pocari pada saat bulan Ramadan. Karena kita berpuasa, kekurangan ion, bahkan kita dapat lemas seperti itu, dan kita harus mengkonsumsi Pocari, kayak gitu. Yang ketujuh adalah identifikasi norma kelompok. Seberapa kuat komunitas yang ada di sekitar acara atau peserta yang disponsori, apakah kelompok formal mereka memiliki minat yang sama dan akan terpengaruh oleh produk dari sponsor atau tidak. Nah, itu perlu disurvei. Yang kedelapan, sertakan penghematan biaya dalam perhitungan ROI. Bandingkan biaya yang biasanya dikeluarkan perusahaan sebelumnya untuk mencapai tujuan tertentu dengan biaya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan sponsorship, sama atau tidak, atau bahkan lebih hemat atau tidak, kayak gitu. Yang kesembilan adalah slice the data. Sponsorship mempengaruhi segmen pasar. Sponsor dapat memecah pasar target menjadi segmen yang lebih kecil dan dapat mengidentifikasi efek sponsor lebih baik. Yang terakhir adalah capture normatif data, mengembangkan evaluasi pada perusahaan yang dapat dipakai oleh semua program sponsor yang berbeda. Next. Creating experience. Jadi, sebagian strategi pemasaran adalah strategi pengalaman yang tidak hanya mengkomunikasikan fitur atau manfaat, tetapi juga menghubungkan produk atau jasa dengan pengalaman unik yang menarik. Nah, biasanya untuk create experience ini kita harus memahami pelanggan Anda dengan baik. Yang kedua, fokus untuk kepuasan pelanggan, memiliki layanan pelanggan yang baik, dan kita harus mensurvei juga pendapat dan saran dari masyarakat. Next. Public relation. Public relation ini sangat penting untuk sebuah perusahaan, karena perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok atau penyalur, tetapi juga berhubungan dengan masyarakat yang berminat. Nah, untuk mengelola hubungan masyarakat ini, sebagian besar perusahaan akan membentuk departemen hubungan masyarakat atau PR, Public Relation. Nah, departemen ini membimbing manajer untuk menerapkan program yang positif dan menghilangkan hal-hal yang menimbulkan pertanyaan negatif dari masyarakat terhadap kinerja perusahaan. 5 fungsi yang dijalankan oleh PR adalah yang pertama, press relation, yaitu menyajikan berita atau informasi tentang organisasi dalam sudut pandang yang paling positif. Yang kedua, product publicity, itu mensponsori upaya untuk mempublikasikan produk tersebut dengan image yang bagus. Yang ketiga adalah corporate communication, mempromosikan pemahaman organisasi atau perusahaan melalui komunikasi internal dan eksternal. Yang keempat, lobbying, bernegosiasi dengan pembuat peraturan atau pemerintah untuk mengajukan atau melonggarkan undang-undang peraturan. Yang kelima adalah counseling, memberikan saran kepada manajemen tentang masalah publik dan posisi perusahaan, serta citra perusahaan apakah dalam masa yang baik atau masa yang buruk, seperti itu. Selanjutnya, marketing public relation atau MPR. Pemasaran hubungan masyarakat atau marketing public relation banyak digunakan perusahaan untuk mendukung promosi dan pembentukan citra produk perusahaan. MPR ini atau MPR ini seperti humas keuangan atau humas masyarakat, melayani melayani secara khusus departemen pemasaran, dan dia mengamankan media cetak
untuk mempromosikan atau membuat pencitraan yang baik terhadap produk, jasa, atau ide kepada masyarakat atau calon konsumen. Nah, tugasnya marketing public relation ini yang pertama adalah meluncurkan produk baru, di mana kesuksesan komersil yang luar biasa seperti Lip Fork atau Benny Babis atau Silly Bands itu sangat dipengaruhi oleh publisitas yang sangat kuat. Yang kedua, mereposisi produk yang dewasa. Dalam studi kasusnya adalah kota New York yang mendapat versi yang sangat buruk di tahun 1970-an hingga kampanye I Love New York. Nah, ini peran NPR sangat berpengaruh. Yang ketiga adalah membangun minat dalam kategori produk. Perusahaan dan asosiasi perdagangan telah menggunakan NPR ini untuk membangun kembali minat pada komoditas yang menurun seperti makanan sehari-hari, itu untuk memperluas konsumsi produknya seperti teh, daging, jeruk, kayak gitu, agar konsumsi ini tetap stabil, permintaan stabil, dan pemasoknya juga stabil, kayak gitu. Yang keempat adalah mempengaruhi kelompok atau sasaran tertentu. Contohnya, McD mensponsori acara lingkungan khusus di komunitas Latin Amerika Serikat untuk membangun image yang baik. Yang selanjutnya adalah mempertahankan produk yang mengalami masalah publik. Yang keenam adalah membangun citra perusahaan dengan cara mencerminkan produknya secara positif. Untuk keputusan utama dalam pemasaran atau dalam NPR sendiri, dalam mempertimbangkan kapan dan bagaimana menggunakan NPR, manajemen harus menetapkan tujuan pemasaran, memilih pesan, dan sarana PR, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasilnya. Yang pertama adalah penetapan tujuan. Tujuan NPR yang pertama adalah membangun kesadaran atau menempatkan citra produk di media sosial dengan baik, membangun kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesan dalam konteks editorial. Selanjutnya adalah hal untuk menekankan biaya promosi. Kita harus menggunakan NPR karena biayanya lebih rendah daripada iklan direct mail atau media. Yang kedua adalah memilih isi pesan dan sarana. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, NPR harus membuat isi pesan dalam MRP yang harusnya cukup menarik agar dapat menarik pelanggan atau konsumen dengan besar. Misalnya, apa saja sih keunikan produk yang kita buat, dan kelebihan-kelebihan produk ini harus ditonjolkan dan harus disampaikan agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari pasar. Misalnya dengan menggunakan beberapa artis juga bisa dapat mendukung iklan atau NPR dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan disinilah tantangan dari NPR sendiri, yaitu dia harus mampu membuat dan menciptakan positive vibes atau berita-berita yang baik dari perusahaannya. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana dan mengevaluasi hasil. Hasil kontribusi NPR ini terhadap bottom line sulit untuk diukur karena NPR digunakan bersama dengan alat promosi lainnya. Ukuran termudah dari keefektifannya adalah jumlah exposure yang dibawa oleh media. Ukuran yang lebih baik adalah perubahan kesadaran produk, pemahaman, atau sikap yang dihasilkan dari kampanye NPR sendiri. Misalkan, berapa banyak sih orang yang pernah mendengar barang yang diberitakan itu, berapa banyak orang yang berubah pikiran setelah mendengar berita tersebut, kayak gitu. Perlu dia lakukan analisis. Selanjutnya, public relation. Untuk membantu kinerja dari public relation sendiri dibutuhkan beberapa alat yang biasa digunakan. Yang pertama adalah publikasi atau publication. Publication sendiri, perusahaan dapat menggunakan alat-alat untuk mempengaruhi pasar sasaran mereka dengan
menggunakan brosur, artikel, buletin, majalah seperti itu. Yang kedua, cara perusahaan dapat menarik perhatian konsumen ke produk baru atau kegiatan perusahaan dengan mengatur acara khusus seperti conference berita, seminar, acara, pameran dagang, pameran, kontes, kompetisi seperti itu. Yang ketiga adalah pemberian sponsor atau sponsorship. Perusahaan dapat mempromosikan merek atau nama perusahaan dengan mensponsori acara olahraga, budaya, dan lain-lain. Yang keempat adalah berita atau news. Salah satu tugas dari praktisi humas adalah menemukan atau menciptakan berita baik tentang perusahaan, tentang produknya, dan orang-orang di perusahaan tersebut, serta harus membuat media menerima siaran atau produk mereka secara positif. Yang kelima adalah speech atau pidato. Seperti CEO atau eksekutif perusahaan harus siap menghadapi pertanyaan dari media atau berbicara di pertemuan asosiasi dagang atau penjualan. Maka eksekutif tersebut atau CEO tersebut harus mampu membangun citra yang baik tentang perusahaan. Selanjutnya adalah public service activities. Kegiatan layanan masyarakat ini dapat membangun itikat baik dengan menyumbangkan beberapa uang atau membuat kegiatan amal. Yang ketujuh adalah media identitas atau identity media. Perusahaan memerlukan identitas secara visual yang harus diakui oleh publik. Identitas visual ini dapat berupa logo perusahaan, alat tulis, brosur, tenda, kartu bisnis, bangunan, seragam, dan cara berpakaian pegawai yang mencerminkan perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan referensi kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.